Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa kembali bersama Bu Guru di pembelajaran kelas 4. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, akan Bu Guru sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah melaksanakan pembelajaran, nanti kalian diharapkan yang pertama dapat menyebutkan berbagai bentuk pecahan. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk pecahan campuran. Dan yang ketiga, kalian dapat mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Baiklah, ada baiknya sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa bersama agar pembelajaran pada hari ini dapat kalian pahami dan kalian dapat mengerjakan LKPD dengan benar. Untuk memulai doa akan Bu Guru pimpin untuk berdoa bersama sebelum pembelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak, kita masuk pada materi pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pecahan, unsur pecahan, dan juga menentukan nilai pecahan. Kemarin kita sudah memahami bahwa pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Kini kita lanjutkan untuk materi bentuk-bentuk pecahan. Pecahan terdiri dari 4 bentuk. Yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, dan yang ketiga pecahan desimal, yang terakhir ada persen. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pecahan biasa dan pecahan campuran terlebih dahulu. Setelah itu kita akan bersama-sama mengubah. Yang pertama mengubah dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran, dan yang kedua kita mengubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Agar lebih jelasnya kita bersama-sama perhatikan apa yang sudah Bu Guru tulis di sini, bahwa yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa ada 2 bentuk. Pecahan biasa yang murni dan tidak murni. Pecahan yang murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Salah satu contoh Bu Guru tuliskan di sini 4/5. Angka 4 itu nilainya lebih kecil daripada angka 5. Sehingga pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Pecahan ini disebut pecahan biasa murni. Kemudian yang kedua adalah pecahan biasa tidak murni. Pecahan biasa tidak murni apabila pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh 6/5. Angka 6 lebih banyak nilainya daripada angka 5, sehingga 6/5 termasuk pecahan biasa tidak murni. Untuk yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat serta pecahan murni. Contoh di sini 1, 2/3. Angka 1 ini utuh, tidak pecah, sehingga disebut bilangan bulat. Angka 2/3 adalah pecahan murni. Kenapa? Karena angka 2 nilainya lebih kecil daripada angka 3. Gabungan dari bilangan bulat dan pecahan murni ini menyatu menjadi pecahan campuran. Dibaca 1, 2/3.
Guru contohkan satu lagi untuk pecahan campurannya. Misalkan 4, 7 per 8. 4 ini bilangan bulat. 7 per 8 pecahan murni karena 7 nilainya lebih sedikit daripada 8. Sehingga 4, 7 per 8 termasuk pecahan campuran. Begitu, mudah-mudahan dapat dipahami untuk penjelasan yang pertama. Nah, anak-anak sudah bisa memahami untuk bentuk pecahan dua tadi, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Kini saatnya kita belajar mengubah pecahan. Yang pertama, kita ubah dulu pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ada syaratnya, yaitu pecahan biasa tersebut harus merupakan pecahan tidak murni. Artinya pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya. Saya contohkan, Guru contohkan untuk 9 per 7. Nilai 9 lebih banyak atau lebih kecil dari 7? Bagus, lebih banyak. Karena nilai 9 lebih banyak daripada 7, untuk mengubah menjadi pecahan campuran gampang sekali, hanya dengan membaginya. Per dalam matematika bisa dibaca bagi. Sehingga 9 per 7 artinya sama dengan 9 dibagi 7. Angka 9 dibagi 7. 9 jika dibagikan dengan 7 hanya akan menghasilkan 1. Karena dalam matematika perkalian 7, 7 kali 1 7, 7 kali 2 14. Karena jika dikalikan 2 sudah 14, melebihi daripada 9, berarti 9 hanya mendapatkan 1 jika dibagi 7. Hasilnya adalah 1. Apakah bersisa? Pasti, karena tidak pas dibagi atau tidak habis dibagi 7, pasti bersisa. 9 dibagi 7 hanya mendapatkan 1, berarti yang dipakai adalah 7. Masih ada sisa berapa? Pintar. Masih ada sisa 2. Jadi hasilnya 1, sisanya 2. Ini hasilnya. Ini sisa. Untuk mengubah menjadi pecahan campuran, karena kita sudah belajar pembagian 9 dibagi 7, mudah sekali. Hasil kita taruh sebagai bilangan bulat. Kemudian sisa kita jadikan pembilang. Kemudian penyebutnya adalah asal dari penyebut pecahan tersebut, yaitu 7. Jadi dengan kata lain, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, caranya dengan cara pembagian. Kemudian kita lakukan hasilnya sebagai bilangan bulat, kemudian sisa sebagai pembilang, kemudian untuk penyebutnya mengikuti pecahan asalnya, yaitu pecahan yang ada di pecahan biasa tidak murni atau soalnya. Begitu, saya ulangi lagi bahwa untuk mengubah 9 per 7 menjadi pecahan campuran, 9 harus dibagi 7 menghasilkan 1, masih bersisa 2, dan untuk membuat menjadi pecahan campuran tersebut, hasil kita gunakan sebagai bilangan bulat, sisa kita gunakan sebagai pembilang. Setelah itu penyebutnya mengikuti pecahan asal, yaitu 7. Sehingga 9 per 7 jika dirubah menjadi pecahan campuran adalah 1, 2,
Begitu. Anak-anak, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kalau tadi kita sudah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, sekarang kita belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, akan Bu Guru berikan contohnya masih seputar angka yang tadi agar kalian lebih mantap. Oh, ternyata ketika pecahan biasa dirubah menjadi pecahan campuran dengan hasil seperti itu, kita balik. Sebaliknya, kalau pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa, apakah kembali seperti itu lagi? Kita akan buktikan sekarang. Contoh adalah 1/2/7. 1/2/7 ini adalah pecahan campuran karena terdiri dari bilangan bulat, kemudian pembilang, dan penyebut. Bilangan bulat dan pecahan murni ini adalah pecahan campuran yang akan kita rubah menjadi pecahan biasa. Sebelum ke hasil atau sebelum ke caranya, kita keluar dari konsep pecahan yang ada pembilang dan penyebut tersebut. Kita ubah, pembilang kita sepakati sebagai atas, penyebut kita sepakati sebagai bawah. Kemudian untuk angka 1 ini, yaitu angka atau bilangan bulat ini, kita sepakati sebagai samping. Nah, cara untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ada caranya, yaitu samping kali bawah tambah atas. Ini untuk mendapatkan pembilang. Untuk mendapatkan pembilang adalah samping kali bawah tambah atas. Sedangkan nanti untuk penyebutnya adalah penyebut dari pecahan asal. Di sini 1/2/3 penyebutnya 7, berarti nanti penyebutnya tetap 7 pada pecahan biasanya. Masih sama angka 7. Kita cari untuk pembilangnya. Cara mencari pembilangnya adalah tadi samping kali bawah tambah atas. 1/2/7 ini sampingnya adalah angka 1, bawahnya adalah angka 7, atasnya adalah angka 2. Maka ketika samping kali bawah tambah atas, kita cari 1 ke sini dikali ke atas dibagi. Itu untuk mendapatkan pembilang. Samping angka 1 kali bawah berarti dikali 7. 1 kali 7 adalah 7. Kemudian bagi atas, samping kali bawah ketemu angka 1 kali 7 untuk pembilang. Samping itu angka 1, kali bawah itu dikali 7, kemudian tambah atas, ditambah atas, tambah 2. Kita ulangi lagi, untuk mencari pembilang kita sepakati samping kali bawah tambah atas. Coba anak-anak tirukan yang tadi bareng-bareng. Samping kali bawah tambah atas. Nah, angkanya kita masukkan. Samping angka 1 kali bawah angka 7 berarti 1 kali 7 tambah atas tambah 2. Baik, bareng. 1 kali 7 tambah 2. Hasilnya 1 kali 7. 7 ditambah 2 adalah 9. Kita temukan atau kita hasilkan pembilangnya adalah 9. Untuk penyebut, tadi sudah Bu Guru sampaikan, penyebut adalah penyebut dari pecahan asal yaitu 7. Maka 1/2/7 sama artinya dengan sama nilainya dengan pecahan samping kali bawah dapat 7 tambah atas 9. Untuk penyebut asal 7, 9/7. Mudah-mudahan kalian dapat memahami mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ini.
Namun perlu diperhatikan bahwa setiap pecahan campuran yang diubah menjadi pecahan biasa pasti menghasilkan pecahan biasa tidak murni, atau artinya pembilang lebih banyak daripada penyebutnya. Itu mudah-mudahan kalian memahaminya. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang bentuk pecahan dan belajar tentang mengubah pecahan. Saatnya kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, bentuk pecahan itu ada 4, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Kemudian mengubah pecahan, hari ini kita baru belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, nanti akan Bu Guru bagi LKPD-nya. LKPD tersebut kalian selesaikan di buku matematika atau buku tulis matematika kalian. Hasil dari LKPD tersebut kalian fotokan dan kalian kirim wapri ke Bu Guru. Setelah hasil pekerjaan kalian kirimkan, sekaligus di bawahnya kalian susulkan refleksi pembelajaran pada hari ini. Apa yang kalian pelajari, kemudian perasaan kalian bagaimana belajar pada hari ini, dan apa yang sudah kalian pahami, serta yang terakhir apa yang belum kalian pahami. Jadi Bu Guru tunggu untuk 2 kegiatan kalian, yaitu hasil dari pekerjaan LKPD dan refleksi pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat dipahami oleh kalian, banyak manfaatnya. Tetap pesan Bu Guru, selalu jaga kesehatan, banyak minum air putih, kemudian selalu pakai masker, dan sering-seringlah cuci tangan agar kita semua terhindar dari wabah virus corona. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Bu Guru kira cukup. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kalian selalu sehat. Sekian, terima kasih.